Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi disposisi surat dengan menggunakan PHP RAD dan SAM. Baik, langsung saja kita ke video tutorialnya. Nah, untuk tahap yang pertama kita membuka aplikasi PHP RAD terlebih dahulu. Dan untuk examnya di sini kita juga harus nyalakan untuk yang Apache dan MySQL. Lalu kita buat new project. Nah, di sini kita bisa menamai sesuai aplikasi yang ingin kita buat. Di sini saya akan membuat aplikasi disposisi surat. Nah, untuk exam saya di sini saya simpan di local disk D. Maka dari itu di sini saya tulis untuk local disk D. Jangan lupa pilih MySQL, terus kita pilih create new database. Nah, bisa kita namai. Di sini saya akan namai DB disposisi ya. Setelah itu ini kita oke aja, lalu kita create project. Ini kita oke aja. Nah, ini untuk tabel yang pertama. Di sini saya akan mengisikan untuk tabel user. Bisa kita tulis user. Dan untuk ID-nya, di sini kita tambahi jadi ID underscore user pakai integer dengan size 11, auto increment dan primary. Lalu selanjutnya di sini kita tambahkan username, lalu password, lalu ada nama, selanjutnya email, dan foto. Nah, kalau ini kita taruh di bawahnya sini, lalu kita add new table. Kita buat tabel baru lagi dengan judul surat masuk. Untuk ID-nya underscore ID surat. Ini tetap sama ya, untuk bagian atas itu selalu auto increment dan primary. Lalu selanjutnya kita pilih nomor surat. Tanggalnya ini kita pilih yang date, untuk nomor suratnya varchar ya. Lalu perihal surat, lalu tanggal terima, ini juga date. Lalu file surat. Nah, selanjutnya kita add table lagi. Oh ya, maaf, diterima oleh dulu, baru kita add table. Nah, untuk yang di selanjutnya, tabel selanjutnya itu disposisi. Untuk yang pertama itu ID underscore disposisi. Yang pertama tetap auto increment dan primary. Dan yang kedua ada ID surat dan sifat surat. Lalu ada catatan dan juga ID user. Kita buat tabel baru lagi dengan nama sifat surat. Untuk ini kita hanya tambahkan sifat surat saja ya. Setelah itu kita save change. Nah, ini sudah di halaman pertamanya. Dan lalu di sini coba kita preview, kita publish untuk menjadi sebuah aplikasi. Nah, ini bentuk tampilan awal dari aplikasinya ya. Selanjutnya saya akan mengumpulkan surat masuk di sebelum disposisi. Jadi di sini kita pergi ke PHP RAD, kita pilih project menu dan kita ketik surat masuknya untuk dinaikkan ya, pakai tombol panah di sebelah kiri. Setelah itu bisa kita simpan, kita oke. Nah, kita reload change dan urutannya surat masuk sudah di sebelah home ya, sebelum disposisi. Nah, sekarang kita ke project menu lagi untuk memilih di sidebar-nya agar tampilannya di sebelah kiri, bukan di atas seperti tadi. Nah, sekarang kita ke project menu untuk memberi icon kepada setiap menu yang akan kita pilih. Di sini saya mencari menu home terlebih dahulu, seperti ini, dan surat masuk. Kita kasih logo inbox.
Selanjutnya disposisi, kita beri logo yang sama. Setelah itu sifat surat, kita beri logo database agar menjadi pembeda. Dan user, kita pilih logo buat user, icon user. Lalu kita OK, kita reload change lagi, dan ya, ada icon untuk setiap tombol. Nah, untuk itu kita bisa membesarkan ukurannya. Nah, ini di bagian FA, kita ganti menjadi FA3, lalu kita reload change dan tombol home-nya muncul. Nah, di sini sudah saya besarkan semua dengan cara yang sama seperti tadi ya. Selanjutnya setelah itu kita bisa ke project theme. Kita bisa pilih tema apa saja yang ingin kita buat atau kita terapkan kepada website aplikasi kita. Ini banyak sekali ya, kita bisa pilih sesuka hati. Nah, di sini saya memilih tema yang pink. Nah, setelah itu untuk yang di bagian bawah ini kita kasih limit 15 ya. Lalu kita OK, kita reload change lagi, dan ya, aplikasinya sudah berganti tema. Untuk di webnya juga sama. Nah, sekarang kita akan menambah user. Di sini saya akan menambah user untuk admin. Dan kita masukkan password yang mudah kita ingat karena nanti kita akan login dengan akun dan password. Ini kita kasih nama admin semuanya. Dan ini foto. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk fotonya masih berbentuk HTTPS. Selanjutnya di sini kita akan rubah bentuk foto ini menjadi view yang terlihat gambar foto. Kita bisa ke page, lalu ke user, lalu ke list page yang foto. Nah, untuk yang plain text kita ganti menjadi image. Setelah itu kita preview untuk di usernya agar gambarnya muncul seperti pada layar ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengganti ukuran pada view page bagian foto. Di sini resolusinya 400, saya ganti menjadi 100 agar fotonya tidak terlalu besar. Nah, kalau besar seperti ini, dan kalau saya pasang menjadi 100, fotonya akan menjadi kecil seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mengganti password untuk menghilangkan password di sini agar tidak muncul di layar utama. Kita bisa pergi ke PHP Rat lagi, ke bagian page dan list page-nya di bagian password, dan tentunya di bagian view page juga kita matikan outputnya. Nah, hasilnya tidak akan keluar. Nah, untuk di bagian view kita juga bisa pergi ke add view dan outputnya kita tidak centang, dan hasilnya passwordnya tidak akan keluar. Selanjutnya kita akan ke sifat surat. Kita akan menambahkan 3 sifat surat. Yang pertama yakni penting, lalu selanjutnya rahasia, dan selanjutnya segera dilaksanakan. Nah, akan muncul 3 seperti ini ya sifat suratnya. Nah, setelah itu untuk surat masuknya kita bisa tambahkan surat masuk di sini dengan nomor surat terserah, tapi di sini saya menggunakan surat disposisi masuk sebagai syarat saja. Dan tanggal suratnya di sini kita juga ini terserah ya, karena hanya buat contoh saja.
Untuk perihal surat, di sini saya tulis kerjasama seminar, dan tanggal diterimanya juga terserah ya. Setelah itu kita upload file suratnya. Ini misal saya upload filenya itu ya. Untuk di sini saya pilih satu karena diterima oleh admin, dan untuk file surat masih bentuk dalam HTTPS, kita pergi ke HPRAT untuk mengubahnya. Di sini kita pilih surat masuk, list back, lalu ke surat file. Nah, untuk di display, untuk field linknya kita bentuk menjadi current file. Kita bisa preview, dan pada websitenya, nah file suratnya sudah bisa dilihat dalam bentuk seperti yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengubah file surat ini tidak harus diisi. Misalnya kita masih belum mengisi, kita bisa mengisi di lain waktu. Kita pergi ke page, ke add page, ke bagian file surat, lalu kita pilih yang di validation-nya ini kita false. Defaultnya kita false. Nah, selanjutnya bisa kita ubah juga untuk file yang dikirim itu seperti apa. Di sini saya milih JPG, PNG, GIF, JPEG, dokumen, dan PDF. Untuk dokumen dan PDF saya tambahkan, dan untuk resolusinya di sini saya hanya maksimal 3 MB, namun bisa lebih ya. Langsung saja di sini kita preview. Selanjutnya di sini saya akan pergi ke bagian disposisi. Di sini saya akan menambahkan disposisi. Nah, namun di sini kita masih mengisinya secara manual. Di sini saya akan mengubahnya agar bisa kita langsung memilih menjadi select. Kita pergi ke PHPRAT, kita ke page, lalu kita ke bagian disposisi. Dan di posisi ini kita bisa lihat yang di add page, yang di ID surat, kita pilih yang select. Nah, untuk selectnya di sini kita pilih titik 3, kita buka yang data table. Nah, untuk di sini kita cocokkan saja untuk surat masuk, value filenya ID surat, label filenya nomor surat, dan selanjutnya kita OK, dan kita lakukan yang sama untuk sifat surat. Kita select titik 3, kita pilih data table, kita cocokkan lagi sifat surat, value filenya ID, lalu kita OK. Dan yang selanjutnya yakni catatan. Catatan di sini saya tulis text area agar luasnya itu banyak. Kita relate. Nah, bentuknya seperti ini. Kita bisa memilih surat apa yang akan kita kirimkan, sifat suratnya apa, dan kita juga bisa menulis catatannya menjadi banyak. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menambahkan untuk yang ID user. Akan kita ubah juga menjadi select. Kita kembali ke PHPRAT, lalu di bagian ID user kita pilih select titik 3, lalu ke data table, kita pilih yang user, value fieldnya ID user, label fieldnya nama pengguna, lalu kita OK. Kita bisa preview dan kita reload yang ada di website, dan ya, kita bisa memilih siapa yang akan dikirim. Di sini sudah ada 3 karena tadi di awal sudah saya tambahkan 3 akun. Nah, di sini saya coba untuk mengirimkan suratnya untuk admin. Ini saya bisa beri catatan segera dibaca. Nah, ini kita kirim kepada user. Nah, selanjutnya kita bisa mengganti logo pada aplikasinya. Kita pergi ke project setting di bagian project logo. Kita bisa search logo yang akan kita pilih sebagai logo aplikasinya. Selanjutnya langsung saja kita publish, dan ya, aplikasinya sudah keluar logonya. Tidak perlu khawatir kalau tidak muncul ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat akun bisa login. Jadi kita memasukkan akun dan sandi terlebih dahulu pada saat login di awal web. Di sini kita pilih untuk registrasinya yang user, untuk username-nya username,
untuk password, untuk user ID user, untuk email, dan untuk profil foto kita pilih foto. Nah, di sini kita bisa pilih username atau email, lalu kita oke. Kita reload change, dan ya, ketika kita akan masuk pada aplikasi, kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Di sini saya masukkan yang admin beserta sandinya. Oh, maaf. Nah, ini adalah akun dari admin dan juga sudah muncul foto dari saya. Dan untuk akun admin di sini kita bisa edit akun, change email, dan reset password ya. Maksudnya bisa diedit. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba login untuk yang akun user. Di sini saya login untuk akun yang user. Nah, di sini juga sama keluar fotonya. Namun setelah ini saya akan membuat agar surat masuk ini ditujukan langsung ke admin. Kita tidak perlu memilihnya. Namun di sini di bagian ini tidak ada kolom non. Maka dari itu di sini saya tetap untuk menggunakan saya kirim suratnya tetap memilih secara manual. Di sini saya coba masukkan surat contoh yang kedua ya. Masih sama dengan yang tadi contohnya, namun di sini saya upload filenya random. Nah, ini kita isi manual, saya coba isikan ke admin ya. Nah, maksud saya untuk diterima olehnya di sini saya kirim untuk user yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita akan melihatkan diterima olehnya untuk siapa. Kita bisa pergi ke surat masuk yang list page, diterima olehnya. Untuk masternya kita bikin relasi dulu. Untuk relasinya di sini surat masuk diterima oleh kan. Nah, untuk detail tabelnya user dan ID user. Untuk page displaynya tetap modal, dan untuk record displaynya adalah nama pengguna agar nanti muncul ya. Untuk ini kita tetap di view, dan saatnya kita preview. Nah, bisa dilihat kan suratnya akan diterima oleh siapa. Nah, di sini juga bisa kita edit ya untuk file-filenya. Untuk foto juga masih bisa. Lalu selanjutnya saya akan mengubah ID surat dan sifat surat pada disposisi. Kita bisa masuk ke bagian disposisi, lalu kita ke bagian ID surat, lalu kita bisa set relationnya agar muncul sama seperti yang tadi. Di sini kita bisa pilih surat masuk, lalu ID surat. Nah, untuk page display-nya tetap modal, dan record display-nya kita pilih yang surat masuk nomor surat. Oke, lalu kita preview. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ID suratnya sudah bisa dibaca ya. Dan untuk di websitenya juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengganti biar tidak ID surat ya. Kita ganti namanya. Kita kembali ke PHP Rat. Untuk di sini kita pilih yang sifat ID suratnya. ID surat kita ganti namanya jadi nomor surat. Lalu kita preview, dan namanya juga sudah terganti. Juga pada website. Nah, selanjutnya kita akan mengganti sifat surat dan ID usernya agar terlihat namanya. Kita bisa ke sifat suratnya, ini yang di list page ya. Kita set relation sama seperti yang sebelumnya. Untuk detail tabelnya di sini sifat surat, di sininya ID. Nah, ini juga sama, kita pilih yang sifat surat.
oke. Lalu selanjutnya di ID user juga sama, kita set relation. Di sini user dan ID user, dan untuk record library-nya kita ganti user nama pengguna. Kita preview dan voila, sudah terlihat siapa yang bisa menerimanya. Nah, sekarang kita akan pindah di bagian surat masuk untuk menambahkan asal surat. Tadi terlewat, jadi kita bisa ketuk untuk di database table dengan menambahkan manage database. Nah, di bagian surat masuk kita bisa tambahkan add file, kita tulis asal surat. Ini saya ikutin template sebelumnya ya, ini varchar-nya 255 ya. Bisa kita reload di bagian sebelahnya, lalu kita preview dan hasilnya ada asal suratnya. Namun di sini saya akan pindah asal surat itu di setelah tanggal surat. Nah, kita lihat dulu di bagian edit ini, asal suratnya kita isi dulu ya. Misal asal suratnya dari Surabaya, dari PT Maju Sejahtera. Kita submit, kita update maksudnya, dan yang satunya lagi juga sama, kita tuliskan, kita update, dan ini asal suratnya akan saya pindah di setelah tanggal surat. Kita kembali ke PHP Rat, kita ke page, dan di bagian surat masuk, asal suratnya bisa kita naikkan setelah tanggal. Nah, seperti ini. Untuk di feedback-nya juga, dan di add back-nya juga ya, untuk bagian asal surat. Lalu kita preview, dan dia sudah berada di setelah tanggal surat. Selanjutnya di sini untuk yang webnya juga sudah. Selanjutnya saya akan buat user hanya bisa melihat punya user, tapi admin bisa melihat semuanya. Caranya kita pergi ke role and permission. Di sini kita pilih yang dynamic role permission. Nah, untuk administrator ini centang semua ya, agar bisa melihat dan mengontrol. Namun untuk user di sini kita pilih di bagian disposisi hanya list dan view. Seperti ini. Lalu selanjutnya di bagian sifat surat juga sama, list dan view saja. Setelah itu di bagian user semuanya. Lalu kita ketuk OK. Kita preview, reload change. Nah, di sini keluarnya ungkong user role. Jadi kita harus menambahkan manual di PHP My Admin ya. Jadi kita buka sumnya PHP My Adminnya. Nah, di sini masih ada user role ID-nya kan masih 0. Di sini kita akan membuatnya. Nah, di sini kita pilih semua lalu kita ubah. Untuk di sini kodenya itu untuk admin 1 dan untuk user itu 2. Jadi untuk admin ini kita isi user role ID-nya 1 dan untuk user ini 2, dan untuk user yang satunya lagi kita isi 2 lalu kita kirim. Nah, setelah itu di user role-nya terlihat 122 seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke reload change di bagian PHP Rat, lalu kita masukkan username dan login seperti pada di awal ya. Nah, untuk di sini tampilannya beda ya. Sudah ketambahan role permission dan roles. Nah, untuk yang di user coba kita login. Nah, tampilan yang muncul hanya akan 3 seperti ini, dan kita juga bisa lihat suratnya diterima oleh siapa. Nah, setelah itu untuk surat masuk ini kita tidak dapat melihatnya karena bukan ditujukan kepada kita. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba menambahkan satu surat disposisi lagi yang saya tujukan untuk ke user yang kedua. Nah, misal ini kita ubah silitnya. Nah, untuk itu di sini kita ubah silitnya seperti yang di awal dulu, di awal tadi ya, agar bisa langsung memilih. Kita bagian di disposisi, di ID surat,
kita pilih yang select data source. Nah, ini kita yang ke data table sama seperti di awal agar bisa langsung otomatis. Di sini data table name-nya surat masuk, lalu field-nya ID surat, label field-nya nomor surat, lalu kita OK. Nah, selanjutnya juga kepada sifat surat, sama juga kita ke data table, sifat surat dan sifat dan ID, lalu sifat surat, kita OK, dan keluarnya akan seperti ini. Kita bisa memilih ya. Nah, ini kita coba ketujukan ke user yang kedua. Ini saya tulis catatannya dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sebagai user masih belum bisa melihat apa yang ada di dalam view-nya. Dan di sini saya akan mengubahnya untuk dikirim pada setiap user saja yang hanya bisa melihat dan bisa melihat apa yang ada pada dalamnya. Kita bisa pergi ke PHP RAT, lalu ke page di bagian database views. Nah, di sini kita bisa tambahkan, kita ketuk kanan, kita add new data view, dan di sini kita beri nama disposisi masuk. Jadi bisa dikatakan kita tambahi gitu ya. Kita ketik select bintang spasi from disposisi. Kita ketik add. Nah, ini kita lihat ID disposisinya tidak usah dicentang. Lalu di bagian ID surat, untuk set relationnya kita bisa hubungkan caranya sama seperti di awal. Kita pilih yang sifat surat masuk, lalu di ID surat. Nah, untuk tetapnya tetap modal, namun di sini kita pilih surat masuk nomor surat. Kita OK. Kita lakukan yang sama juga dengan sifat surat, relationnya, sifat surat dan ID sifat surat. Nah, di ID user juga sama, kita set relationnya juga, lalu kita pilih user dan ID user. Di record display-nya kita pilih user nama pengguna, kita ketik OK. Kita bisa preview. Nah, oh sebentar, di sini saya akan mengubah logo dari disposisinya terlebih dahulu ya. Kita bisa munculkan di sebelah situ, kita pergi ke project menu. Nah, yang disposisi masuk kita naikkan, kita beri logo inbox sama dan ikonnya 2. Nah, kita bisa ke project menu juga. Untuk role permission kita beri logo gear. Ini kita OK. Lalu ke roles-nya juga kita beri logo gear. Nah, kita bisa ke role and permission. Di sini saya buat adminnya, buat usernya. Disposisi masuk kita centang ya agar bisa menerima dan melihatnya nanti. Dan untuk adminnya tidak usah kita lihatkan. Lalu kita reload change. Nah, ini sudah keluar logonya. Nah, untuk yang disposisi masuk ini kita akan sendirikan ya, yang sendirikan tadi. Nah, ini kita pergi ke use record setting, yang disposisi masuk ID user dan ID user, kita OK. Lalu kita reload change di bagian websitenya juga. Nah, di sini sudah terlihat hanya ID user penerima saja yang bisa melihat dan membaca view surat masuknya. Nah, untuk di sini file suratnya kan masih dalam bentuk HTTPS ya. Di sini kita ubah ke dalam bentuk file ya. Kita pergi ke PHP RAT lagi, dan di bagian surat masuk di view page,
Untuk yang file surat kita pilih current file ya. Nah, kita preview yang di website juga. Nah, ini sudah keluar file suratnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghilangkan bagian disposisinya untuk yang bagian user ya. Kita bisa kembali ke PHP-RA di role and permission yang di bagian usernya. Untuk yang disposisi kita nggak usah centang, jadi langsung saja kita oke, agar keluarnya nanti cuma 3 saja. Nah, di sini disposisi masuk surat saya ternyata ukurannya kecil. Di sini saya akan ganti terlebih dahulu menjadi 3 agar ukurannya sama rata. Di sini kita ke disposisi masuk, kita pilih ukuran yang 3 karena tadi ukurannya cuma 2. Lalu kita oke dan lalu change di bagian user, dan inilah hasilnya. Jadi inilah bentuk tampilan hasil akhir aplikasi yang telah saya buat untuk di bagian adminnya. Ini untuk di bagian user pertama dan ini di bagian user kedua. Sekian video tutorial pembuatan aplikasi disposisi surat menggunakan PHP-RA. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.